Jumpa kembali di channel Bahar Elektronik. Alhamdulillah, di next posting kali ini adalah cara memperbaiki TV Samsung UA32F 4000 dengan problem gambar blank, tapi suara masih ada. Di sini penyebab gambar blank ada banyak macam ya. Bisa disebabkan karena lampu backlight yang tidak menyala, atau memang dari layar atau LCD atau gambarnya memang benar-benar blank, tidak ada gambar ya. Jadi kali ini kasusnya adalah gambar blank ya, dalam arti tidak ada gambar di sini, tapi lampu backlight masih menyala. Bisa kita lihat di layar ini ada cahaya, masih ada cahaya biru yang dari backlight yang masih ada, bisa kita cek. Nah, kalau misalkan ada gambar, bisa kita kasih cahaya seperti ini, ada gambar tapi tipis. Ini tidak ada gambar sama sekali, dan lampu backlight menyala. Bisa kita lihat seperti ini ya, kelihatan backlightnya masih menyala tapi gambarnya blank. Jadi problemnya ini adalah gambarnya blank, bukan disebabkan karena backlight yang mati ya. Backlight yang masih menyala, jadi ada problem di layar LCD nya yang bermasalah. Nah, bisa kita lihat seperti itu, backlight masih menyala. Nanti kita akan lihat di bagian dalamnya, akan terlihat memang kondisi lampu backlightnya masih menyala apa tidak. Baik, sekarang kita akan bongkar dulu TV Samsung ini ya. Di bagian dalamnya bisa kita lihat tuh bagian mainboard dan power supply ya. Ini bagian power supply, kemudian bagian mainboard. Nah, ini. Nah, untuk kasus gambar blank biasanya disebabkan karena kerusakan di bagian T-con ini. Nah, ini bagian T-con. Nah, T-con ini biasanya bisa menyebabkan kondisi gambar blank. Nah, di sini. Nah, ada kerusakan di bagian T-con ini, ada komponen yang menyebabkan gambar menjadi blank. Baik, kita akan pastikan ada beberapa titik poin yang harus kita cek di bagian T-con ini untuk memastikan apakah memang benar-benar penyebab gambar blank karena kerusakan di bagian T-con ini. Ada beberapa checkpoint yang harus kita tes untuk mengetahui kondisi T-con ini normal apa atau tidak. Kita set avometer di skala volt DC 50 ya, di volt DC 50. Kemudian colokan atau probe hitam kita tempelkan di bodi. Nah, kita tempelkan di bodi atau di ground ya. Untuk probe hitamnya kita tempelkan di ground. Nah, itu kita lihat kelihatan posisi backlightnya masih menyala ya. Probe hitam kita tempelkan di bagian bodi atau ground. Nah, untuk bagian yang merah untuk checkpoint ya. Di sini ada test point yang harus kita lihat. Ini test point pertama, probe merah tempelkan di checkpoint VCC ya. VCC ini terukur 12 volt, oke. Berarti tegangan yang dari mainboard ke T-con sudah masuk. Lanjut ke bagian checkpoint VDD ya. VDD di sini terukur 0 volt ya, atau tidak keluar. Tegangan normalnya adalah 3,3 volt. VDD ternyata 0, berarti ada masalah ini. Dan lanjut checkpoint di bagian VGL, ini terukur juga 0 volt, normalnya ada 7,5 volt. Ini ada beberapa tegangan yang memang nggak keluar. Lanjut lagi cek bagian di pin VDD 0 volt ya. Di sini harusnya terukur sekitar 14 volt, di sini tidak ada tegangan sama sekali. Dan lanjut lagi cek tegangan di pin VGH. VGH di sini terukur juga 0 volt ya, terukur juga 0 volt, normalnya adalah 22,6 volt ya. Berarti ada beberapa tegangan di T-con ini yang memang tidak keluar ya. Nah, penyebab tidak keluarnya ini biasanya disebabkan karena IC DC to DC ini yang bermasalah, atau IC multi supply ya.
Di sini menggunakan IC tipe berapa ini, CM501 kalau nggak salah. Ini rusak ya, bisa disebabkan karena IC ini. Sebenarnya untuk mengatasi masalah ini bisa dengan cara mengganti IC DC to DC ini, atau juga bisa mengganti dengan menyuntikkan tegangan Tecon dari luar. Oke, selanjutnya setelah tegangan kita cek, kita akan tes short tidaknya ya, rangkaian atau short tidaknya di pin tegangan tadi yang kita ukur. Kita set di skala X10 atau X100 ya. Posisi probe merah kita tancapkan di bagian body atau ground. Nah, bagian body atau ground. Untuk probe hitam yang kita akan konekkan di beberapa checkpoint yang tadi kita tes, untuk mengetahui apakah memang ada short di rangkaian atau tidak ya. Kita akan tes di bagian VDD, ini terukur sekitar 50% dan masih normal. Masih normal, tidak terjadi short ya, di kondisinya masih normal. Kalau misalnya tidak normal, biasanya angka ini jarumnya menunjuk ke agak sedikit ke kanan ya, atau 80% ke kanan. Ini masih 60%, berarti masih kondisinya masih oke, tidak terjadi short. Nah, solusinya ada dua, yaitu kita bisa mengganti IC yang tadi ya, IC DC to DC converter dari IC CM501 itu bisa kita ganti, atau bisa juga dengan cara menyuntikkan ya. Kita suntikkan tegangan dari Tecon dari luar ya, yang akan kita suntikkan di beberapa pin tadi yang tidak keluar tegangan. Di sini saya menggunakan tipe Tecon yang sama ya. Usahakan kalau bisa usahakan menggunakan jenis Tecon yang sama, karena agar tegangan yang keluar dari beberapa pin tadi itu sama. Jadi usahakan kalau mau mengganti atau menyuntikkan tegangan Tecon dari luar, usahakan menggunakan Tecon yang sama, atau juga bisa menggunakan Tecon yang lain ya, asal tegangan dari beberapa pin tadi sama. Intinya harus sama tegangannya, nggak boleh beda. Oke, ada beberapa tegangan yang harus kita suntik ya, yaitu tegangan VCC untuk suplai Tecon yang baru ya, untuk Tecon yang akan kita suntikan. Kemudian tegangan AVDD, kemudian pin VGL, VDD dan VGH. Jadi ada 5 kabel yang harus kita jumper atau kita suntikkan ke bagian Tecon yang baru ya, Tecon yang baru yang masih normal, yang masih keluar tegangan di beberapa pin itu. Ini adalah alternatif kedua ya. Untuk alternatif pertama, harusnya kita memang harus mengganti IC CM501 atau IC multi supply ya. Ini harus kita ganti. Teman, berhubung saya tidak mempunyai solder uap untuk mencopot IC ini, maka saya lakukan penggantian atau penyuntikan tegangan dari Tecon dari luar. Nah, ini sudah kita pasang Tecon yang baru, Tecon yang dari luar kita sudah pasangkan, kita jumper. Ini kita cek tegangan VCC. Oke, VCC sudah normal, tegangan keluar 12 volt ya, sudah keluar. Kita cek di bagian tegangan VGL di sini terukur 7,5. Nah, ini AVDD 15 volt sudah normal. VGH 22,6 ya, di sini VGH 22,6. Nah, ini sudah normal, VGH normal. Kita cek VDD 3,2, 3,3 sudah normal. Jadi semua tegangan sudah keluar semua. Nah, ini harusnya layar sudah bisa nyala. Kita intip dulu apakah benar layar LCD ini sudah menampilkan gambar kembali setelah kita suntikan beberapa tegangan yang tadinya hilang ya. Oke, kita lihat, kita intip apakah layar LCD ini bisa normal kembali. Kita lihat. Oke, ternyata gambar sudah bisa keluar kembali ya. Jadi permasalahan gambar blank tadi adalah karena Tecon kehilangan beberapa tegangan multi supply ya, yaitu tegangan AVDD, VGL, VDD dan VGH ini hilang semua tegangannya. Kemudian kita lakukan penyuntikan tegangan dari Tecon dari luar ya. Ternyata gambar sudah bisa normal kembali ya. Itu sudah gambar sudah bisa normal. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.